Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebuah sukacita kita boleh kembali bertemu dalam ibadah di siang hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan yang baik, dalam perlindungan Tuhan. Mari kita sama-sama mau satukan hati dan pikiran kita. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan di siang hari ini. Kita mau angkat sebuah pujian. Kita mau angkat pujian dengan sukacita, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi dan memberikan segalanya dalam kehidupan kita. Mari kita bawa hati kita yang penuh dengan syukur kepada Tuhan. Kita mau katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Yes, Lord. Kami memuji-Mu Tuhan dengan segala yang ada pada kami saat ini ya Bapa. Sekali lagi kita katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Yes, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Shalom semuanya, saya percaya kalau kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Untuk PD Moria dan PD Immanuel,
Terima kasih untuk boleh percayakan saya, untuk boleh kita share tentang kebaikan Tuhan ya. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau hadir pada saat ini Bapak. Kami juga butuh Bapak untuk Tuhan menuntun, berikan hikmat, marifat, sehingga apapun yang disampaikan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, shalom semuanya. Saya percaya kalau kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan sekali lagi ya. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan temanya adalah tentang the real victor ya, pemenang sejati ya. Nah, kita akan belajar hari ini pemenang sejati itu artinya apa? Kita akan belajar sama-sama. Yuk kita buka Kejadian 5 ayat 21 sampai dengan 24 ya. Kejadian 5 ayat 21 sampai dengan 24. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, ia telah diangkat oleh Allah. Wow, luar biasa ya. Kalau kita lihat tentang kisah Henokh ini yang gak panjang lebar dituliskan ya. Jelas ya, gak panjang lebar dituliskan dalam Alkitab. Tapi saya percaya ini bicara tentang hal yang luar biasa. Yaitu dikatakan adalah apa? Dikatakan tadi dia hidup bergaul dengan Allah lagi. Artinya Henokh memang punya kehidupan yang dia bergaul intim, bergaul dengan Allah seumur hidupnya ya. Bahkan kalau kita membaca sampai dia diangkat Tuhan, artinya finishing well, luar biasa. Dan Henokh ini adalah nenek moyang daripada Nuh ya. Kita tahu Nuh, coba kita lihat kisah kehidupan daripada Nuh. Kejadian 6 ayat 9 dikatakan seperti ini. Inilah riwayat Nuh ya. Inilah riwayat Nuh, Nuh adalah seorang yang benar, yang tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Waktu kita mewariskan spiritual, perhatikan ya, dikatakan Nuh ini hidup bergaul dengan Allah. Artinya sama. Henokh hidup bergaul dengan Allah, dan dikatakan juga Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nah, ini ada pesan Tuhan khusus pada setiap kita hari ini. Dikatakan waktu kita mewariskan spiritual yang baik kepada keluarga, keturunan kita, hasilnya tidak akan pernah mengecewakan. Anak-anak, cucu, keturunan kita semua juga akan memiliki spiritual, kerohanian yang tidak jauh berbeda daripada orang tuanya. Makanya sebagai pesan Tuhan pada setiap kita, yuk para orang tua, siapapun kita di tempat ini ya, anak-anak kita jangan hanya diwariskan engkau harus pintar, engkau harus berhasil, engkau harus sukses, engkau harus terkenal. Tapi yang terutama, ajarkan mereka tentang kebenaran agar mereka punya modal untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Itu menjadi satu kesukaan. Karena kenapa saya berkata begitu? Lihat dampak daripada orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Ayat ke-18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Tidak main-main. Ini yang mengadakan perjanjian. Bukan manusia dengan manusia, tapi Allah pencipta langit dengan bumi mengadakan perjanjian dengan seorang Nuh yang notabene-nya sama dengan kita, hanya debu dan tanah, hanya si cacing Yakub. Bahkan dikatakan hanya seperti uap air, betul? Dikatakan dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu ya. Ini luar biasa ya. Dikatakan ada penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi keluarga Nuh, dan juga Henokh mengalami hal yang sama karena langsung diangkat oleh Tuhan. Ada apa yang terjadi? Ada 5 P yang luar biasa akan kita alami waktu kita hidup bergaul dengan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Wow ya, pemeliharaan Tuhan tidak sama dengan pemeliharaan dunia ini. Ada peluputan Tuhan. Apapun kejadian-kejadian yang di depan mata kita yang tidak baik, Tuhan bisa meluputkan. Seperti bagaimana Tuhan meluputkan Daud dari kejaran Saul bertahun-tahun. Ada pembelaan Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan yang membela, siapa yang berani menggugat, betul? Kita kalau membela diri terbatas ya. Kita pakai pengacara terbatas, yang ada uang keluar belum tentu menang. Tapi kalau Tuhan yang membela, itu pasti tas tuntas, tas dan tas total ya. Dikatakan bukan hanya itu, yang keempat ada penyertaan Tuhan. Kelebihan daripada Daud, daripada Yusuf, semua karena ada penyertaan Tuhan, Allah Immanuel, yang membuat mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Dan yang luar biasa lagi, ada privilege, ada hak istimewa yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang hidup bergaul dengan Tuhan. 5 P ini yang menjadi modal kita. Kenapa saya berkata begitu? Karena di zaman akhir ini kita sangat butuh
5P tadi, kita butuh kuasa daripada Tuhan ya. Nah, dikatakan di sini ini bukan dari manusia, ini bukan dari dunia. Perhatikan, garis bawahi, ini langsung dari inisiatif Tuhan ya. Nah, mungkin kita bertanya, apa maksudnya Bu Indri bergaul dengan Tuhan seumur hidup kita? Apa berarti kita harus jadi pendeta, jadi gembala, kita hanya baca firman 24 jam, hanya berdoa 24 jam, hanya menyembah 24 jam tanpa melakukan kegiatan apapun ya? Jawabannya bukan seperti itu. Dikatakan bergaul dengan Tuhan, berbicara tentang komitmen kepada Tuhan ya. Nah, kalau mau jujur ya, di akhir zaman ini tentang komitmen ini menjadi barang langka. Banyak orang-orang yang kehilangan komitmen di akhir zaman ini. Makanya Tuhan Yesus sampai curhat 2 kali ya. Dia curhat 2 kali dengan hal yang berbeda. Kenapa bilang sampai Tuhan curhat? Sebagai manusia 100%, dia sangat kecewa melihat kehidupan anak-anak Tuhan di akhir zaman ini yang kehilangan komitmen. Mana buktinya? Kita buka Matius 20 ayat 16b ya. Matius 20 ayat 16b. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Tidak main-main ya. Bukan hanya sekedar menjadi orang yang di belakang, tapi di belakang daripada orang di belakang. Menjadi terakhir. Pada dulunya sangat antusias, sangat mencari Tuhan, sangat haus dan lapar, melayani luar biasa ya. Bahkan juga sangat-sangat militan dalam Tuhan, tapi terakhirnya dikatakan pindah di barisan yang bukan hanya belakang, tapi di barisan terakhir ya. Ini nggak main-main, posisinya pindah total. Kok bisa Bu Indri? Very simple. Waktu kita tanpa komitmen dengan Tuhan, akan mudah kita pindah di barisan belakang, bahkan barisan yang paling terakhir. Yang kedua, ini curhat Tuhan yang kedua. Matius 19 ayat 5 sampai dengan 6. Ini curhat Yesus juga. Tuhan sangat kecewa sebagai manusia 100%. Dia curhat kepada kita hari ini agar kita menanggapi dengan serius. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya akan menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini adalah curhat Yesus ya. Dia berkata nggak boleh pisah, nggak boleh berpisah karena kalian sudah satu. Maka diulang lagi di Markus. Yesus sangat sedih melihat keluarga-keluarga Kristen di akhir zaman ini karena sudah semakin kurang komitmen. Terbukti ada perselingkuhan. Bahkan perselingkuhan bukan hanya ada di luar gereja, bahkan dalam gereja pun ada hamba-hamba Tuhan yang mengaku sudah melayani Tuhan juga bisa mengadakan perselingkuhan dengan tidak merasa bersalah. Wow, di mana komitmen kita sebagai keluarga Kristen, sebagai pernikahan Kristen? Bahkan ada perzinahan, bahkan ada KDRT, bahkan ada perceraian, ya bahkan ada apalagi merasa nggak cocok, tinggal ganti Bu Indri, mumpung masih muda. Ini tidak main-main, bahkan keluar dari mulut-mulut, dari perkataan-perkataan orang yang mengaku quote-unquote-nya sebagai anak-anak Tuhan. Tidak main-main. Maka tadi saya katakan komitmen menjadi barang langka di kehidupan orang Kristen di akhir zaman ini. Dan siapa yang happy melihat ini? Iblis. Dia bertepuk tangan karena dia merasa yes, ini yang aku mau. Karena pribadi-pribadi yang tanpa komitmen tidak akan punya 5P tadi. Tidak ada punya pemulihan dalam, tidak ada peluputan Tuhan, tidak ada pemeliharaan Tuhan, tidak ada pembelaan Tuhan, tidak ada privilege dari Tuhan, dan tidak ada penyertaan daripada Tuhan. Padahal kita butuh 5P ini, karena ini bicara tentang power, tentang kuasa, tentang otoritas yang Tuhan berikan pada setiap anak-anak Tuhan yang mau memiliki komitmen bersama dengan Dia ya. Di akhir zaman ini semua akan digoncang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jangan pernah pikir Indonesia akan semakin lebih baik, dunia akan semakin lebih baik. No, semua akan digoncangkan, dan bukan hanya digoncang, semua di dunia ini tidak lagi ada kepastian. Kita lihat sekarang dengan keadaan saat ini hampir 3 tahun tidak ada kepastian kapan selesainya virus pandemi atau apapun namanya, karena baru selesai satu, yang satu muncul. Intinya tidak ada kepastian, dan ini sudah dinubuatkan bahkan ribuan tahun yang lalu. Mana buktinya? Kita buka Kisah Rasul 2 ayat 20a. Dikatakan matahari akan berubah menjadi gelap. Bayangkan matahari yang quote unquote notabene-nya adalah membuat terang dalam dunia ini. Ada masa depan yang penuh harapan, ada masa depan yang cemerlang bersama dengan Tuhan, betul, tapi dikatakan akan menjadi gelap gulita. Makanya kita butuh kuasa. Kalau engkau tidak disertai oleh Tuhan, kalau kita nggak dibela oleh Tuhan, kalau kita nggak diluputkan oleh Tuhan, kalau kita nggak dipelihara oleh Tuhan, kalau kita nggak mendapatkan hak istimewa dari Tuhan, bagaimana kita bisa punya masa depan yang penuh harapan? Kita
butuh kuasa itu, kita butuh P5 itu tadi. Dan bukan hanya sampai di sana, dikatakan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia. Bicara tentang darah, ini bicara tentang ada korban, mungkin ada pembunuhan, ada peperangan. Dan ini sekarang banyak kita lihat, bangsa melawan bangsa, negara melawan negara. Bahkan sekarang kita tahu bagaimana Rusia sekarang lagi seru-serunya dengan Ukraina, bahkan dengan juga NATO. Betul, artinya akan ada hal-hal yang tidak mudah. Makanya kita perlu kuasa. Ya, waktu engkau dan saya tidak punya kuasa, bagaimana kita bisa bertahan di masa yang semakin tidak menentu ini? Goncangan di sana sini, bahkan dikatakan tidak ada masa depan karena gelap gulita. Kita buka Kejadian 1 ayat 2 dan 3. Waktu pertama kali dunia diciptakan, sepertinya sejarah terulang kembali ini. Mari kita lihat apa yang kita harus lakukan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Perhatikan, kata-kata gelap gulita kembali dimunculkan. Artinya apa? Tidak ada pengharapan, tidak ada masa depan. Tapi perhatikan, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Perhatikan, kita hanya butuh kuasa dari Tuhan. Ada roh Tuhan bersama dengan kita. Waktu kita bergaul dengan dia, maka kita bisa mengubah yang tidak baik menjadi baik, yang gelap menjadi terang benderang. Nah, ini yang kita butuhkan. Iblis terus terang tidak suka kalau kita komit dengan Tuhan, maka dia coba menghalangi komitmen ini dengan 5 cara. Dan tragisnya banyak anak-anak Tuhan yang jatuh dengan jebakan iblis ini, akhirnya kehilangan komitmen, akhirnya menjadi pecundang, akhirnya gak ada kuasa menghadapi apapun di akhir zaman ini. Yang pertama adalah apa? Kurang bersyukur. Mana buktinya? Kita lihat sekarang di akhir zaman ini, kata-kata ucapan syukur semakin langka karena orang tidak sanggup lagi untuk mengucap syukur. Waktu ekonominya hancur, waktu bisnisnya hancur, waktu rumah tangganya hancur, waktu kesehatannya semakin drop ya. Makanya yang ada mulai kata-kata marah, kecewa, menyalahkan ini dan itu, bersungut-sungut, mengeluh dan kawan-kawan. Mungkin kita bilang ya wajar lah Bu Indri. Bagaimana sekarang mau mengucap syukur? Orang memang kondisi sekarang semakin tidak jelas ya. Kita akan belajar dari pribadi yang satu ini. Dia bukan pendeta besar, dia bukan pengusaha besar, dia bukan orang terkenal, tapi namanya tercatat dalam kitab kehidupan ya. Lukas 2 ayat 36 sampai dengan 37. Dikatakan lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah lanjut umurnya, sudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pertanyaan saya, menurut kita apakah ini kehidupan yang ideal yang kita dambakan? Bayangkan, sejak dia menikah 7 tahun kemudian suaminya meninggal. Anggaplah dia menikah umur 15 tahun atau 16 tahun. Bayangkan usianya waktu itu adalah masih berapa? 17 tahun tambah 7, 24 tahun. Dan dia meninggal umur 84 tahun. Berarti selama 60 tahun Hana ini seorang diri, tanpa pasangan, tanpa anak, tanpa rumah, tanpa apapun yang dimilikinya. Makanya dia hanya tinggal di bait Allah. Bayangkan, ini bukan kehidupan yang ideal. Setiap orang pasti ingin ada yang mendampingi, betul? Apalagi di masa tua. Hana tidak punya siapa-siapa. Pertanyaan, apakah dia marah sama Tuhan? Apakah dia kecewa sama Tuhan? Apakah dia bilang, Tuhan kau tidak adil, aku padahal baik melakukan kehendak-Mu, kenapa hidupku seperti ini? No. Bahkan kalau kita lihat ayat 38, dan ketika itu ia juga datang ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Waktu Yesus datang ke bait Allah, Hana antusias luar biasa. Dia menceritakan tentang Yesus di mana-mana. Dia mengucap syukur bisa melihat Yesus sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. Intinya dia tetap mengucap syukur dan tetap menjadi pembawa kabar baik. Ini pribadi yang punya komitmen Paul kepada Tuhan. Namanya tertulis dalam Alkitab. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia pendeta besar, bukan karena dia orang terkenal, no, tapi karena dia punya komitmen dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan seumur hidupnya. Luar biasa. Yang kedua, apa yang membuat kita gak bisa komitmen dengan Tuhan? Karena kurang beriman. Ya, iman baru terlihat waktu ada masalah. Waktu semuanya baik, semua kelihatan haleluya, puji Tuhan, Tuhanku luar biasa. Tapi waktu pandemi ini, di sini kita akan mengalami screening ya. Akan terlihat mana yang betul-betul punya iman kepada Tuhan, atau yang kurang beriman, atau yang tidak punya lagi iman ya. Nah, mungkin kita bilang ya pandemi seperti ini ya sulit lah Bu Indri untuk beriman. Kita akan lihat ya contoh yang luar biasa. Ayat
ini sangat powerful. Ini menjadi ayat kekuatan buat setiap kita harusnya. Roma 4 ayat 18 sampai dengan 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Bayangkan, tidak ada dasar untuk berharap. Misalnya penyakit kita makin berat, ekonomi kita makin hancur, ya, anak-anak kita makin berontak, rumah tangga kita makin di ujung tanduk. Intinya gak ada dasar untuk berharap. Tapi perhatikan, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dia hidup bukan dengan apa yang dia lihat, dia pegang janji Tuhan. Ini seorang yang komitmen Paul dengan Tuhan. Perhatikan, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Jadi tidak ada satupun yang bisa menjadi dasar untuk Abraham berharap. Tubuh makin lemah. Kenapa? Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan dikatakan rahim Sarah telah tertutup, ya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malahan dia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah, ya, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Wow, ini bukan main-main. Maka waktu saya merenungkan kalimat-kalimat dalam Alkitab tentang Abraham, tidak heran makanya kenapa Bapa sangat mengasihi Abraham. Dikatakan tidak ada dasar berharap. Jadi bayangkan, sudah semakin drop kita punya kesehatan, sudah semakin drop kita punya ekonomi, tapi tetap Abraham berkata, aku pegang janjimu Tuhan. Dia bukan kendor, dia makin semangat, dia makin antusias. Nah, ini bicara tentang iman yang Paul kepada Tuhan. Tidak tergantung fakta, tidak tergantung sikon, tidak tergantung jawaban doa, tidak tergantung lama atau cepatnya jawaban doa daripada yang dia minta, ya. Ini bicara luar biasa. Makanya perkataan tadi tidak ada dasar berharap, tapi Abraham tetap percaya. Ini ayat harus menjadi ayat emas kita. Ini modal kita menghadapi peperangan pada saat ini. Ini modal kita menghadapi pandemi pada saat ini. Apapun keadaan kita, jangan pernah kita berhenti berharap kepada janji Tuhan. Apakah Abraham kecewa? Apakah Abraham marah? Apakah Abraham pahit pada Tuhan? Sama sekali tidak. Kok bisa, Bu Indri? Jawabannya sederhana, karena dia punya komitmen yang Paul kepada Tuhan. Kita seringkali berkata kita anak-anak Abraham. Janji Abraham akan kita alamin. Please lah, bagaimana kita berani berkata kita anak Abraham tapi gak punya DNA Abraham tentang iman. Iman Abraham itu teruji, tapi seringkali kita berkata mau berkat Abraham, tapi iman kita masih iman yang maju mundur. Gak akan kita mengalami kuasa itu. Itu yang kedua. Yang pertama tadi adalah apa? Kurang beriman. Yang kedua adalah karena apa? Tadi dikatakan karena kurang, maafkan saya, yang pertama adalah karena kurang bersyukur, ya. Jadi kurang bersyukur, kurang beriman. Yakin kita masih punya komitmen dengan Tuhan. Yang ketiga, kurang memiliki visi, ya. Salah satu yang membuat kita makanya berkata capek, menyerah, nggak sanggup, bosan, ya, karena apa? Kita nggak punya visi, ya. Hati-hati, jangan pernah visi itu kita pikir hanya milik pendeta besar, milik pengusaha besar. No, setiap kita harus punya visi. Seorang Yakub punya visi. Apa visinya? Waktu itu dia bekerja kepada Laban 14 tahun loh. Bayangkan 14 tahun bekerja tanpa digaji, di bawah panas matahari yang luar biasa, tapi dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Why? Karena dia punya visi yang kuat untuk mendapatkan cinta Rahel. Untuk perkara dunia saja, perkara kedagingan saja kita mau habis-habisan membangun visi dan menyelesaikan visi kita. Kenapa untuk kerohanian kita gak punya visi, ya? Sedih sekali. Tuhan saja punya visi yang jelas. Waktu datang ke dunia ini dikatakan agar tidak ada satupun yang binasa waktu kita percaya kepadanya. Yesus datang dengan visi, sementara kita ikut Tuhan tanpa visi, pasti akan jebol. Siapa lagi? Kita tahu seorang Yusuf, ya, jelas dikatakan dia bukan main-main hidupnya, menjadi budak, difitnah, masuk penjara, ditinggalkan, tapi dia bisa menyelesaikannya, bahkan menjadi orang kedua Firaun. Tahu kenapa? Dia punya visi melalui mimpinya. Dia pernah bermimpi ada 11 bintang akan menyembah bintang dia, ada berkas-berkas juga akan menyembah dia, bahkan bulan dan matahari akan menyembah dia. Ini bicara tentang apa? Visi yang sangat powerful, dan ini yang dihidupi oleh seorang Yusuf. Akhirnya dia mendapatkan semuanya untuk hal-hal duniawi, untuk hal-hal
untuk hal-hal jasmani kita betul-betul mau hidup dengan visi kita, tapi kenapa untuk rohani malah kita tidak mau punya visi? Waktu engkau dan saya punya visi sesuai dengan maunya Tuhan, ini luar biasa ya. Nah, dikatakan seorang Paulus, dia punya visi yang jelas, visi yang mantap dengan Tuhan, makanya dia punya komitmen yang tidak perlu diragukan lagi. Kalau dipikir-pikir hampir setengah daripada perjanjian baru ditulis oleh seorang Rasul Paulus. Mungkin kita bilang ya itu wajar, betul wajar kalau dia melakukan itu, menulis itu dengan keadaan happy. Tapi bayangkan dia di penjara ya cukup lama, bertahun-tahun, bahkan mengalami kapal karam, mengalami kekeringan, mengalami kelaparan, dicambuk, bahkan didera. Tapi yang luar biasa karena Paulus punya visi, perhatikan. Dikatakan Filipi 1 ayat 21-22, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi upah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Paulus tidak ada masalah, hidup untuk berbuah, mati satu keberuntungan. Makanya dia tidak terganggu walaupun harus dipenjarakan, walaupun harus didera, walaupun dikatakan harus sampai mengalami kapal karam, lapar, gak makan, dirampok. Intinya banyak hal yang tidak menyenangkan dialami Paulus sesudah bertobat, tapi karena visi yang jelas kepada Tuhan membuat dia tidak terusik. Bagaimana dengan kita dalam rumah tangga juga? Kalau kita tidak punya visi dalam rumah tangga, makanya tidak heran kita gampang bercerai, kita gampang berkata ya sudahlah, memang sudah tidak cocok Bu Indri. Tapi orang yang punya visi, walaupun pasangannya tidak sesuai dengan yang diharapkannya, dia tetap percaya bahwa janji Tuhan, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali oleh kematian. Artinya Tuhan bertanggung jawab mengubahkan pasangan kita. Ini pegang sebagai visi kita kepada Tuhan. Waktu kita punya visi yang mantap dalam rumah tangga, tidak akan mungkin gampang tergoncang-gancing oleh angin apapun. Itu yang ketiga. Yang pertama tadi adalah apa? Kurang beriman. Yang kedua tadi dikatakan adalah kurang memiliki visi. Yang ketiga tadi dikatakan adalah apa? Karena kita kurang mengucap syukur. Hati-hati waktu kita mulai kurang tentang hal yang tadi ini saya sampaikan. Ini adalah ciri khas kita untuk kehilangan komitmen pada Tuhan. Makanya kuatkan ucapan syukur di akhir zaman ini. Apapun keberadaan kita, tetap bersyukur. Karena Yesus sudah pernah membuktikan selama di dunia ini, waktu Lazarus mati, dia dengan ucapan syukur bisa terjadi kebangkitan. Waktu tidak ada makanan, dia mengucap syukur, 5 roti, 2 ekor ikan menjadi 5.000 orang makan. Artinya ucapan syukur itu punya power, punya magnet yang luar biasa. Ada kuasa di sana waktu kita mengucap syukur. Yang kedua dikatakan waktu kita kurang beriman. Bagaimana kita bisa bertahan kalau kita tidak punya iman? Karena iman kita kepada Yesus mengalahkan dunia. Yang ketiga dikatakan kurang punya visi. Harus set your own goal. Kita katakan aku mau punya visi untuk keluargaku, untuk usahaku, untuk pekerjaanku. Karena dari sana kita bisa sampai kepada destinasi kita. Yang keempat, kurang pengetahuan akan janji Tuhan. Nah, ini penting sekali. Kenapa saya berkata begitu? Kita buka Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bayangkan, anak-anak kita sampai dilupakan Tuhan waktu kita tidak mengajarkan mereka tentang kebenaran. Makanya di akhir zaman ini, ajarkan anak kita tentang kebenaran seperti dikatakan dalam Ulangan. Ajarkan mereka siang dan malam untuk tahu tentang kebenaran siapa Yesus kita itu. Waktu engkau tidak mengenal Yesus secara keseluruhan, ini membuat kita gampang down, tidak komit. Kita harus tahu kasihnya, kita harus tahu kebaikannya, kita harus tahu kuasanya, kita harus tahu kemampuannya, kita harus tahu kedaulatannya, kita harus tahu otoritasnya. Baru kita bisa punya komitmen yang pol kepada Tuhan ya. Nah, waktu kita tahu siapa Yesus yang kita sembah, cara kita menghadapi masalah berbeda. Ini yang dialami oleh orang Daud ya. Dia anak muda kecil yang masih muda ya, masih imut-imut ya. Bayangkan menjadi raja Israel, tidak mudah. Tapi kenapa dia bisa bertahan sampai finishing well? Karena dia tahu Allah yang disembahnya bukan Allah yang ecek-ecek, tapi Allah yang luar biasa. Kenapa juga dikatakan Yosua hanya abdi daripada Musa. Dia bukan orang hebat seperti Musa, harus membawa 2 juta orang sampai kepada tanah Kanaan. Kok bisa dia lakukan? Karena dia kenal siapa Allahnya, panglima tertinggi yang bisa membawa dia sampai kepada destinasi. Ini yang perlu kita, makanya banyak renungkan firman, banyak baca firman. Karena
tanpa kita mengenal tentang dia, kita tidak akan mungkin bisa bertahan. Yang kelima adalah apa? Kurang setia. Waktu kita kurang setia, jangan mimpi kita bisa komit pada Tuhan. Setia tidak tergantung keadaan, setia tidak tergantung sikon ya. Walaupun tetap sekali Yesus tetap Yesus. Itu yang dikatakan oleh seorang Daniel. Makanya Tuhan begitu promosikan hidup mereka luar biasa, karena mereka setia sampai akhir kepada Tuhan. Coba kita perhatikan ayat ini ya. Sering kali kadangkala kita kalau baca ayat sepintas, tapi kalau engkau baca ayat ini sungguh-sungguh, kita pasti akan betul-betul tersentuh dan menangis dan berkata, ampuni aku Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, perhatikan, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Wow, luar biasa, Tuhan tetap setia kepada kita walaupun kita tidak setia. Tidak main-main. Seringkali kita gak setia pada Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, kita melupakan Tuhan, kita gak mau lagi berdoa, kita mulai marah sama Tuhan. Tapi ingat, walaupun kita seperti itu, dikatakan dia tetap setia, karena dia gak bisa menghapus kita menjadi bukan anak-anaknya. Kita tetap anak yang dikasihinya. Luar biasa. Nah, kalau kita melihat seperti ini, bagaimana selama ini kehidupan kita? Pertanyaan terakhir, siapa pemenang sejati? Apakah pemenang sejati karena kita tidak punya masalah? Apakah pemenang sejati karena kita punya kehidupan yang mulus-mulus saja kita menganggap kita pemenang sejati? No, pemenang sejati adalah orang-orang yang memiliki komitmen Paul kepada Tuhan. Ya, dikatakan hari ini Tuhan bertanya, apakah masih ada Hana-Hana di akhir zaman ini? Tadi dikatakan Hana, masalah kehidupannya tidak mudah. Umur 84 tahun dia, 60 tahun dia hidup sendiri. Tidak punya suami, tidak punya anak, tidak punya rumah, tidak punya semuanya. Tapi yang luar biasa, waktu Yesus datang ke bait Allah, dia menyambut dengan mengucap syukur dan dia menyampaikan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Ini kenapa bisa terjadi, karena Hana punya komitmen. Tuhan mencari Hana-Hana di akhir zaman yang tetap bersyukur. Tuhan bukan mencari hanya sekedar karena kita cantik, kita ganteng, kita kaya, kita hebat, tapi masihkah ada ucapan-ucapan syukur yang keluar dari mulut kita? Orang yang suka mengucap syukur dalam keadaan apapun, itu orang yang punya komitmen. Yang kedua dikatakan adalah apa? Orang-orang yang mempunyai iman ya. Jangan anggap enteng. Bagaimana caranya memperkuat iman, Bu Indri? Belajar dari Abraham. Dia bukan hidup dari apa yang dia lihat, padahal tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia pegang janji Tuhan. Makanya di akhir zaman ini banyak renungkan firman. Seperti yang dikatakan Daud yang kesukaannya merenungkan firman siang dan malam. Makanya kenapa Daud bisa kuat? Kenapa Daud imannya tetap teguh? Karena dia merenungkan firman ya. Ini modalnya untuk kita punya iman bisa kuat. Yang ketiga dikatakan karena kurang apa ya? Karena kurang punya visi. Kita harus bangun visi kita. Siapapun engkau di tempat ini, sebagai ibu rumah tangga, apa visimu kepada anak-anakmu? Apa visimu dalam rumah tangga? Apa visi kita dalam pelayanan? Apa visi kita dalam usaha kita? Karena pengusaha yang punya visi akan berbeda dengan pengusaha yang tidak punya visi. Tidak berjalan di tempat, dia mantap dengan visinya. Seperti Yakub tadi. Seperti siapa tadi? Seperti juga Yusuf tadi. Dengan visi yang jelas membuat kita bisa sampai kepada garis akhir. Yang paling luar biasa, kalau visi kita sesuai dengan visi Tuhan, itu akan mantap, habis luar biasa. Yang keempat dikatakan adalah apa? Dikatakan kurang apa? Dikatakan kurang pengetahuan. Jangan anggap enteng waktu kita kurang pengetahuan. Ini membuat kita, makanya kita tidak kenal siapa Allah kita. Kenalilah Allahmu. Ya, kenalilah Allah kita. Allah yang sangat baik, Allah yang powerful, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah membiarkan, Allah yang selalu menyertai kita, Allah yang El Shaddai, Allah yang segala-galanya. Waktu kita kenal Allah kita seperti Abraham, maka dia tidak mundur sedikit pun, karena dia tahu dia tidak salah memilih Allah. Ya, jangan sampai kita meragukan Allah kita. Dia Allah yang luar biasa. Yang kelima dikatakan karena kurang apa? Karena kurang setia ya. Saya punya anak rohani luar biasa ini ya. Seorang ibu yang sangat biasa. Seorang ibu yang sangat biasa, penampilannya juga biasa, sekolahnya pun biasa, semua biasa. Tapi yang luar biasa, setianya itu tidak pernah saya melihat ada seperti ini. Dia menikah, suaminya akhirnya berselingkuh meninggalkan dia. Dan dia punya anak waktu ditinggalkan. Dan anaknya akhirnya dua-dua meninggal karena sakit. Bayangkan, suami meninggal, anaknya dua-dua meninggal. Tapi sampai hari ini dia menjadi pendoa kami yang sangat setia. Dia tidak pernah persoalkan tentang kehidupannya. Yang pasti dia katakan pokoknya dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Hidupnya hanya melayani Tuhan. Seperti Hana tadi, seperti Abraham ya. Hari-hari ini Tuhan bukan mencari orang hebat, bukan mencari orang pintar, bukan mencari orang Kristen saja. Tapi Tuhan
Tuhan mencari orang-orang yang punya komitmen, dan orang-orang seperti ini adalah pemenang sejati yang akan Tuhan berikan 5P tadi. Pertama, pemeliharaan Tuhan, kedua, peluputan Tuhan, ketiga, pembelaan Tuhan, keempat tadi penyertaan Tuhan, dan kelima ada privilege, ada hak-hak istimewa yang akan kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Ingat, dunia semakin digoncangkan, dunia akan menjadi gelap gulita, dan dunia dikatakan akan penuh dengan darah. Artinya ada banyak hal yang tidak menyenangkan, tapi waktu kita punya kuasa, kita bisa bertahan. Bahkan bukan hanya bertahan, kita bisa keluar sebagai pemenang. Tuhan memberkati, ya. Jadi untuk PD Moria, PD Immanuel, saya percaya kalau kita mendengar firman Tuhan hari ini, mari ya kita renungkan betul-betul, ambil keputusan, jadilah kita menjadi Hana, menjadi Yusuf, menjadi Abraham, menjadi Daud, menjadi pribadi-pribadi yang punya komitmen. Karena hanya orang-orang yang punya komitmen yang akan bisa bertahan, bahkan bisa menang menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami. Apapun yang menjadi pesan Tuhan hari ini, kami tidak mau hanya sekedar masuk kanan keluar kanan, tapi mau kami renungkan, karena kami mau Bapa menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kuasa yang sudah Kau berikan kepada kami 2000 tahun yang lalu. Kami tidak mau menyia-nyiakan Bapa, karena kami tahu kehidupan dunia akan semakin gelap, tapi bersama dengan kuasa Tuhan kami bisa mengalami hal-hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, meteraikan Bapa komitmen kami kepadamu Bapa. Kami tidak mau Bapa hanya mengeluh, kami tidak mau Bapa kurang beriman, kami tidak mau Bapak tanpa visi, kami tidak mau juga Bapak hanya sekedar menjadi Kristen biasa-biasa. Kami mau Bapak, untuk kami Bapak mau punya pengetahuan yang luar biasa tentang Engkau. Kami mau kenal Engkau sebagai Allah kami, dan yang terakhir kami mau tetap setia sampai akhir. Mari sahabat-sahabatku, kita mengangkat tangan, dia akan berikan berkat daripada Tuhan. Biar kasih daripada Allah Bapa, cinta daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang sudah diberkati dan pasti menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati PD Moria dan PD Immanuel.